Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Tetaplah menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang, apalagi diadu-adu, ya. Selanjutnya lagi, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Terima kasih ya, terima kasih. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi kalian yang mendoakan. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan kajian kita ya tentang julukan-julukan Al-Quran untuk manusia, ya. Tentunya tidak semuanya ya, sebatas apa yang menjadi stressing point aja. Kalau kemarin itu keledai ya, keledai sudah kita ungkap seperti itu. Sekarang pilihan ada di tangan kalian masing-masing, apakah berkehendak dengan julukan keledai itu atau tidak, terserah ya. Aku hanya menjelaskan pilihan ada di masing-masing kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan An-Nahl ya. Apa itu? Lebah. Ya, maka tajuknya julukan-julukan Al-Quran untuk manusia. Ini stressing pointnya keledai sudah, sekarang lebah atau nahl. Dia masuk seri 15P. Ya. Oke, sebelum aku mulai, logika tanpa logistik tidak jalan. Kopi morning dulu. Ini alhamdulillah cerah ya. Matahari sudah tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini Arabica ini. Dari Aceh, dari Pak Abdul Muluk. Ini ada yang dari Aceh, ada dari Ambon, ada dari Jambi ya, kopi Nusantara. Jadi Nusantara kita itu kaya akan kopi ya. Alhamdulillah. Makanya
Gus Plus itu bikin lagu Nusantara itu kalau nggak salah sampai 8 itu ya. Semuanya itu tanda terima kasih kita kepada Gusti Allah Agung yang menjadikan negeri kita ini seperti ini ya. Cuman sayangnya dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita banyak sumber-sumber daya alam yang itu anugerah dari Gusti Allah Agung yang tidak bisa kita nikmati karena gampangnya ngomong ya salah tata kelolanya. Bahwa Nusantara ini adalah serpihan tanah dari surga ya. Bayangkan ya, kolamnya aja kolam susu. Ya, jadi seniman itu begitu ya. Dalam hal teologis keberagamaan mereka nggak bisa dipandang sembarangan. Dalam hal kecintaan terhadap negerinya juga tidak bisa ya dianggap sembarangan. Itu merupakan tipikal seniman seperti itu ya. Kamu bisa klik ya di YouTube Nusantara. Gus Plus itu mengeluarkan lagu dengan tajuk Nusantara itu ada 8 ya. Oke, harus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dalam lagu Nusantaranya itu ada kata khatulistiwa. Khatulistiwa. Ini ya tulisannya. Aku lupa syairnya, tapi ada diksi ini dipakai. Ku harap kau tidak akan cemburu. Na gitu ya. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Ya. Terus ada diksi khatulistiwa, gue lupa itu di Nusantara yang keberapa ya. Dan coba nanti kamu klik ya, khatulistiwa. Ini jarang yang ngerti loh. Aku itu ngerti setelah dijelaskan sama almarhum Gus Panani, guru Al-Quranku. Khatulistiwa tuh edar itu matahari itu ternyata dari bahasa Arabian yang berasal dari dua kata khat dan istiwa. Nih, khat dan istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah kita kaji ya, pandangan kita tentang arsy tidak seperti yang umum-umum. Ini jarang yang tahu ini, bahwa khatulistiwa itu dari bahasa Arabiun. Sama dewan itu ya Arabiun, rakyat itu Arabiun, perwakilan, wakil itu ya Arabiun. Gitu kok cocote kurang ajar sama Islam. Padahal itu bahasa-bahasa dari perspektif Arabiun yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran. Yang bilang kadrun lah, bilang inilah. Itu apa enggak mulut-mulut bajingan itu. Karena enggak tahu sejarah. Itu masalahnya. Ya. Banyak kalau misalkan ini ditarik bahasa-bahasa resapan, enggak punya kita. Adil. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, adil. Adil itu mau di bahasa Indonesia kan apa? Ora ono. Apa bahasa Indonesianya adil? Ya adil. Ya adil itu diambil dari lisanul Arabian. Ngono kok cangkeme cangkem asu, kodran katurun goblok kowe. Coba kalau bahasa itu diambil semua. Kita berbangsa bernegara membangun peradaban pakai bahasa apa? Nggak ada. Itu hebatnya lisanul Arabian. Tapi ya dasar otak-otak curu nggak tahu. Taunya kodran kadrun. Ya semua nabi-nabi itu ya
dari perspektif gurun, nggak ada yang dari daerah-daerah yang seperti kita ini. Kalau kita ini kan bukan gurun, semua gurun. Israel Arab itu gurun. Ya. Bismillah. Aku itu pernah dapat penjelasan pada waktu itu, mereka kan bangsa-bangsa Semitik itu kan, Israel, Arab, itu kan sebetulnya basicnya nomaden itu. Ya karena gurunya begitu luas ya sakara PDW. Biasanya yang mempengaruhi itu musim. Mau ke barat, mau ke timur, ke utara, ke selatan gitu. Ya. Gue lupa ingat, tapi seingat yang ada itu gue dapat penjelasan dari Bapak Cahyadi Nugroho, ingat gue. Waktu itu beliau masih gagah, masih daya ingatnya itu masih, sekarang sudah sepuh kan. Ya orang kalau udah sepuh ya begitulah ya. Jadi kehidupan di alam-alam yang gurun itu membuat mereka harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan, berkemah dan segala macamnya. Ya. Oke. Julukan-julukan Al-Quran untuk manusia, seri yang tentang keledai sudah kita lalui. Tinggal pilihan di tanganmu mau jadi keledai apa jadi manusia. Dan sekarang kita akan menukik ke lebah. Nanti setelah lebah baru ke kera sebagai inti dari kajian kita. Bani Israel dikutuk jadi kera. Apakah itu kera beneran atau kera yang bagaimana gitu. Karena dalam perspektif, sebetulnya dalam perspektif Abrahamic faith itu tidak ada jadi-jadian, itu tidak ada. Inkarnasi itu tidak ada. Manusia ya manusia, kera ya kera, firman ya firman, Allah ya Allah. Nggak ada Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, firman tidak ono. Itu bukan ajaran Abrahamic faith. Itu intervensi pagan yang masuk ke dalamnya. Ya, tidak logik. Ya, ada jadi menjadi ya, Tuhan jadi-jadian, menjelma. Ya kalau dongeng ya nggak masalah. Ya, oke. Apa dan mengapa nanti ketika Bani Israel dikutuk menjadi kera? Itu nanti di endingnya akan aku jelaskan. Tapi sebelumnya bahan-bahan ini harus kamu pahami sehingga ketika kita mengerucut membangun satu puzzle, ada bangunan yang indah, terus otakmu ngerti, oh begitu. Ya, oke. Sebelum ke sana, aku bacakan komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku terhadap komen-komen kalian semuanya ya. Pertama, Kang Mas Septian 69 hadir, ku jarang coret-coret buku. Ya berarti keledai kamu. Ya terserah pilihanmu, aku hanya menjelaskan. Kalau kamu mau jadi keledai ya donkey, himar ya terserah. Berarti kamu apa namanya, keledai. Ya. Kemudian Abah Komarudin. Ya, ini abah kita ini, sepupu kita dari Bandung ini nggak salah. Iya dari Bandung. Semoga sehat selalu, Bah. Salam untuk keluarga di Bandung. Nggak ngopi, Bah. Ngopi naon, Bah? Kopi Arabica Robusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bandung. Hadir setelah salat duhur. Oh berarti waktunya duhur ya, tengah hari. Semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua dari Gusti Allah Agung. Amin ya robbal alamin.
Betul sekaligus dalam tanda kutip banyak punya, tapi enggan untuk membacanya. Dan banyak pula yang membaca untuk khatam. Sedang Quran surat 75 ayat yang ke-16 Al-Qiyamah itu melarangnya. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran maksudnya, karena ingin cepat-cepat menguasainya. Terima kasih abahku sudah dikasih literasinya. Itu di surat 75 ayat yang 16. Nggak boleh moco cepat-cepat, nggak boleh. Ya, harus tartil. Ya, harus tartil. Nggak boleh cepat-cepat. Cuman masalahnya kalau kita langsung bicara ke mereka itu nanti jadi benturan. Jadi memang harus pandai-pandai menyampaikannya, ya. Nggak harus pada subuh mulai baca cepat nanti sekitar asar itu sudah selesai. Nggak begitu, nggak boleh. Jadi dia baca Al-Quran tapi melanggar aturan main yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, ya. La turik bihi lisanati lita jalabi. Jangan engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, gerakan lidahmu, maksudnya untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu, ya, dan membacakannya. Jadi alon-alon, deres. Yang paling pas itu deres, ya. Nggak tahu Irfan apa deres itu di bahasa Indonesia kan apa, Ban, ya? Yang pas itu deres, ya. Deres, ya. Jadi nggak boleh main kebut-kebutan high speed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Enggak boleh begitu. Dilarang sama Al-Qur'an. Ya. Terima kasih Abah yang ada di Bandung, ya. Semoga bahagia, sehat selalu bersama keluarga, dan salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Bandung, ya Mbak, ya. Nggak tahu sudah mulai musim dingin. Bandung, Faris Van Java, ya. Oke, itu dari Abah kita, Abah Koma Rudin yang ada di Bandung. Atur nuhun, Mbak. Salam Isra sadayana. Kemudian masih Bandung, ini Bandung Utara, Kang Sahran Gipari. Wah, ini dia sibuk banget ini. Biasanya langsung ini baru menyimak asar, ya. Gak apa-apa, namanya juga kesibukan kita masing-masing ada, ya. Atur nuhun Kang Sahran Gipari, kumaha pawartosna, salam Isra sadayana. Kemudian Kang Mas Jamuri Muri. Kang Mas Jamuri Muri ini di nganu, ya, di Pekanbaru atau Riau gitu, ya. Tolong dikonfirmasi kalau salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak Gus. Di kampungku 90% banyak keledai. Dan aku pribadi mulai merubah diriku dari keledai menjadi manusia dengan channel Gus Beti. Salam Isra. Oke, salam Isra juga, dan terima kasih untuk Kang Mas Jamuri Muri, ya, sudah mengambil sebuah kemanfaatan dari ngaji bareng bersama kita di sini, ya, untuk merubah dirinya yang dulu keledai sekarang berubah menjadi manusia, gitu, ya. Ini masa mau keledai terus, gitu, ya. Ya, berubah lah, ya. Jangan jadi keledai terus. Kita bisa menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Kang Mas Jamuri Muri, ya. Aku ulangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak Gus. Di kampungku 90% banyak keledai, ya. Dan aku pribadi mulai merubah diriku dari keledai menjadi manusia dengan channel Gus Beti. Salam Isra. Oke. Salam Isra juga untuk semua saudaraku, bil khusus untuk Kang Jamuri Muri dan untuk semuanya yang ada di
sana. Ingat gue kalau nggak Pekanbaru Riau ini, di tanah orang Melayu ya. Oke, dari sana Kang Jamuri-muri matur nuwun nuwun, kita ke Kang Yudi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Ada kafir tanya ke Ayas, kadron termasuk dalam julukan-julukan untuk manusia dalam Quran seperti kedelai. Tak jawab, goblok cek nemeni. Ini Yudi ini kadang-kadang juga kalau sama kafir saklek banget ya. Gimana menerjemahkan ini, karena dia pakai bahasa Malangan, gue sulit menjelaskan. Goblok cek nemeni itu maksudnya gini loh, jahil, bodoh, goblok, blow on itu kok terlalu banget, kira-kira begitu. Oke, salam Isra untuk Kang Yudi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian Kang Mas Irfan, Juragan Bendungan, masih menyimak tentang keledai dari Sela Deru Pembangunan. Mantap. Semoga karya-karya monumentalnya membangun bendungan bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ya, dan semoga Allah merahmati kalian semuanya, karena itu nanti fungsinya sangat bagus untuk peradaban kehidupan kita kelak ya, fungsi bendungan itu. Ya, itu artinya menjaga kehidupan. Di Al-Quran dijelaskan, meskipun itu menceritakan tentang saudara kita Yahudi, saudara tua kita, tetapi itu juga berlaku untuk kita. Siapa yang menjaga satu kehidupan, maka dia laksana menjaga kehidupan seluruhnya. Tapi siapa yang mematikan satu kehidupan, maka dia laksana mematikan seluruh kehidupan yang ada. Ya, nah, Kang Mas Irfan lagi nggarap proyek bendungan, dan itu sangat-sangat bermanfaat dalam peradaban kehidupan kita ya. Oke, semoga Allah selalu memberikan rahman dan rahim kepada kalian semua yang kerja di sana, dan salam Isra. Kemudian soleha kita Giswati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you Giswati untuk 3 merah hatinya. Kemudian Bapak kita, Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang, izin nyimak Gus. Monggo silahkan. Semoga keluarga kita di Batu selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah oleh Gusti Allah Agung, serta salam Isra untuk saudaraku semua di channel ini. Oke, matur numbah nuwun, terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga dan semuanya yang ada di sana. Salam Isra juga. Oke, lanjutnya jagoan kita dari Bandung, Kang Aljus Mas Duki. Bandung always hadir nen. Atur nuhun Bandung. Ya. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya ka Bandung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak kajian Tuhan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Bandung. Kemudian Pak Lurah kita dari Tangerang, ada Pak Ikhwan Tamim, salam Isra di pagi yang mendung, semoga curahan hujan ini membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan di Taku-Taku soleha kita, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti nyimak, Gus salam Isra, semoga kita sedoyo paringan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra untuk semua yang ada nun jauh di sana. Kemudian soleha kita dari Surabaya, ada Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa ning Surabaya ning? Sumuk ta, adem ta? Tapi adem ya sekarang hujan-hujan. Oke, matur nuwun untuk Neng Aisyah yang ada di Surabaya, Semanggi Surabaya. Salam Isra damel sedoyo. Lanjutnya ada soleha kita Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, kenapa ya aku pagi ini bahagia banget, dari bangun tidur jam 3 terasa hati ini plong, gak ada beban. Maaf ya Guru, curhat kepada guruku ini. Oke, terima kasih atas atau nuhun atas 2 merah hatinya. Biasanya
yang selalu berbahagia seperti ini ya, atau kadang-kadang ada momen yang membuat kita nggak tahu kenapa gue bahagia. Itulah rahmat dari Gusti Allah Agung, dan semoga itu menjadi pertanda ya akan hadirnya rezeki untuk soleha kita Rahani ya. Tapi kalau sudah dapat rezeki jangan lupa ya. Ya. Rezeki itu apa saja? Ya banyak sesuatu yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Jangan lupa kautsar, solawat, wanhar ya. Oke, atur nuhun ya untuk soleha kita Rahani yang ada di Bandung ya. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung ya, dan salam Isra untuk semuanya. Oke. Sudah ya. Sudah selesai. Sekarang aku mau jelaskan kepada kalian gimana duduk permasalahannya. Oke. Aku minum dulu ya. Buka surat An-Nahl ya. Quran surat Lebah An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-68. Starting point kita di sini. Starting point lah ya, bukan stunting. Sekarang orang lagi ramai politik, diksi stunting jadi populer. Ngomong gini, ngomong gitu tentang stunting, nanti kalau sudah terpilih ya belum tentu. Belum tentu dilaksanakan. Makanya nggak usah denger itu. 3 capres itu kalau menyampaikan visi misi nggak usah direken, nggak usah didengar. Karena yang namanya visi misi itu mesti teoritis dan mesti bagus. Yang perlu kalian lihat ya, dilihat, kalian harus lihat track record dari ketiga pasangan itu. Track recordnya saja dilihat. Kemarin apa merah, apa hijau, apa putih, apa hitam, apa bekecak. Nah itu jadi panduan. Kalau visi misi nggak usah dilihat. Itu apa? Karena mesti bagus yang namanya visi misi. Nggak ada visi misi. Misalkan dia jelaskan begini. Besok gue kalau jadi presiden, apabila tanahnya diperlukan oleh investor asing, ya maka penduduk di situ yang merupakan rakyat gue akan gue gusur gitu. Sampai mampus nggak akan ada seperti itu. Nggak ada. Yang mesti ya yang baik-baik disampaikan. Makanya visi misi itu apa sulitnya bikin visi misi? Gak usah didengar. Cukup lihat track recordnya, bagaimana kehidupan dia masa lalu. Kalau dia layak menurutmu menjadi imammu, kamu pilih. Kalau enggak, gak usah. Gitu aja. Bismillah. Oh Gus, berarti begitu ya? Iya, gue begini. Gak ada basa-basi ini, itu gak ada. Ya. Oke, kita mulai ngaji. Buka hardcovermu. Hardcover atau yang Android boleh dah ya, yang Android boleh. Tapi ini kan tujuannya hanya untuk kalau kita butuh cepat ya. Misalkan cari ayat apa di surat apa gitu ya. Tapi bagaimanapun tetaplah berpijak pada hardcover ya. Hard copy maksudnya, hardcover. Ini kita mulai di surat An-Nahl. An-Nahl itu lebah ya. Ayat yang ke-68 dari surat yang ke-16. Itu perikopnya dikasih begini. Sama depan. Ya nggak salah sih, benar juga. Cuman kita memahaminya benar atau salah itu ya. Segi-segi pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan semesta atau kehidupan alam semesta. Artinya kita belajar dari kehidupan ini. Gitu. Ya. Oke. Ya. Langsung ke 68 ya. 68. Ya, di situ ada diksi wow atop ya. Dan telah mewahyukan. Jadi telah fiilnya apa? Fiilnya madi, bukan mudhari, bukan akan. Ini telah.
Wa wa auha wa auha, telah diwahyukan. Ini yang jadi masalah nanti. Auha, ya, auha, ini yang jadi masalah, jadi perdebatan sengit. Ini artinya telah diwahyukan. Nih, ya. Ya. Nanti aku jelaskan auhanya ya. Karena ini ayat favorit untuk saudara kita Ahmadiyah. Gue dulu gak ngerti kenapa ayat ini selalu ditampilkan oleh saudara-saudara kita Ahmadiyah. Gue diskusi dengan Ahmadiyah itu ada 1 kali atau 2 kali ya, via apa namanya Zoom, dan itu tidak sengaja sebetulnya, nggak sengaja. Gue sebetulnya gue diundang, gue maunya itu jadi pendengar aja gitu ya. Nggak taunya kok justru gue yang diskusi dengan teman Ahmadiyah, dan teman-teman yang awalnya mendiskusikan itu justru jadi pendengar. Aduh, gimana nih kok jadi kebalik. Orang gue maunya, gue mau mendengar aja dah gitu, gimana. Terus gue mau mengambil pengetahuan dari diskusi mereka, kok jadinya gue yang diskusi. Ya, itu pernah terjadi 1 kali atau 2 kali, lupa. Jadi nggak sengaja gitu, nggak sengaja. Kalau yang di darat 2 kali, dan itu kan sudah aku unggah videonya ya, dengan saudara kita dari Ahmadiyah. Bahkan saudara kita dari Ahmadiyah itu dia jujur mengucapkan ya, dia wujud rasa syukur mereka lah gitu. Rasa syukur mereka, aku bilang begitu ya. Atau terima kasih mereka karena komandannya sempat bilang gini, ini kami gini, ini kalau di tempat lain bisa-bisa kami dilempari. Oh enggak kalau di sini enggak ada, kita diskusi kok. Enggak boleh begitu ya. Soal berbeda ya enggak masalah, biarkan berbeda. Kita selesaikan berdasarkan pertarungan intelektual, bukan terus main lempar-melempar gitu. Terus akhirnya kita tetap diskusi ya. Jadi enggak baik gitu ya. Perang intelektual ya, serangannya ya intelektual gitu, nggak boleh terus main yang lempar-melempar. Walaupun yang dilempar itu telur atau kulit pisang juga nggak baik gitu ya. Jadi memang aku bilang kalau di sini nggak begitu gitu ya. Jadi kita kalau misalkan ngundang tamu ya, tamu itu harus kita beri garansi bahwa you aman mau ngomong apa saja. Jangan khawatir, silahkan Anda paparkan pengetahuan Anda, wawasan Anda, kerangka berpikir Anda tanpa ada rasa takut. Karena gue tuan rumahnya, gue garansi Anda aman. Sama waktu gue mau diskusi sama pendeta yang akhirnya gagal itu. Ya pendeta ya rektor dia. Dia minta di Bali sama di Kupang. Gue bilang, waduh, gue sulit kalau diskusi di sana karena nggak punya perwakilan yang menjadi EO. Kecuali Anda menjadi EO-nya terus Anda undang saya, ya nggak ada masalah. Ini yang juru menjadi EO-nya yang Islam, tapi Anda menentukan tempat. Sulit karena kami nggak punya perwakilan di Kupang, nggak punya perwakilan di Bali. Di Bali mungkin bisa lah ya. Cuman ya ada kesulitan tersendiri juga. Gitu. Tapi masih bisa dijangkau kalau Bali, karena gue juga pernah dialog dengan Kristen dari perspektif Lebanon ya, Baruk Ministry ya, itu di Bali, di Sanur, di hotel apa itu gue lupa. Tapi ya sedikit merepotkan. Terus apa dia merasa kurang aman atau apa ya gue bilang aman, kita jamin aman. Anda boleh bicara apa saja. Selama itu dalam perspektif intelektual ya pasti aman lah. Intelektual itu boleh bicara apa saja. Selama dalam kriteria intelektual. Kecuali kalau menghina, menghujat,
menyudutkan itu ya lain cerita. Tapi kalau dalam diskusi itu kan domainnya intelektual. Jadi kalau kita undang tamu ya misalkan pendeta itu ya kita kasih rasa aman. Ya. Aman, nggak ada apa-apa gitu. Begitu juga ketika diskusi dengan saudara kita dari Ahmadiyah itu harus kita kasih rasa aman dan memang benar-benar aman, silahkan paparkan. Nah, jadi aku diskusi dengan saudara kita Ahmadiyah itu ada 3 kalau enggak 4 kali ya. Pertanyaannya, surat An-Nahl 16:68 ini menjadi favorit saudara kita itu. Ya. Gue pertama nggak ngeh. Kenapa ya ayat ini selalu dinukil. Gue nggak ngerti pertamanya. Tapi itu menjadi favorit. Kita bicara banyak ayat bla 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 bla. Akhirnya dibawa ke sini. Ini kita singular ya, nggak strike ya. Tapi perlu aku sampaikan karena ini juga ilmu. Ya. Jadi kalau yang nggak suka singular silakan cari tempat lain. Kalau yang sukanya strike, cari tempat lain, jangan ngaji di sini. Ngaji di sini itu singular. Ya, dia nggak langsung to the point ya. Seperti ini, ya. Ini singular nih. Nggak aku harus jelaskan dulu An-Nahl lebah itu gimana enggak. Ya. Jadi, Quran surat An-Nahl 16:68 ini menjadi favorit bagi saudara kita Ahmadiyah. Oke, pertama nggak ngeh lu ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu karena ada auha ini. Telah diwahyukan. Ya, telah diwahyukan ya. Ya. Wa auha rabbuka ilan nahl. Ya. Dan Tuhanmu atau Rabbmu mengilhamkan kepada lebah. Di sini mengilhamkan. Padahal itu seharusnya ini mewahyukan. Karena originalnya ahwa itu sekarang debat lagi apa itu ilham, apa itu wahyu. Ya, gue gak mau pakai ilham. Karena teksnya wahyu dan kita sudah sama-sama tahu apa itu wahyu. Nanti ada wahyu, ada ilham, ada inspirasi. Roh Kudus masuk memberikan inspirasi gitu. Ya. Oke. Jadi di sini ya, dan Robmu ya, dan Robmu, nah Rob ya. Wa auha rabbuka ilan nahl ya. Dan Tuhanmu dan Robmu mengilhamkan kepada lebah, begitu ya. Tapi gue kurang seret, gue gak demen, gue harus tunduk terhadap teks. Dan Tuhanmu ya, dan Robmu mewahyukan kepada lebah. Dan Robmu telah mewahyukan kepada An-Nahl, kepada lebah. Wahyu. Ternyata itu yang mau dikasih highlight oleh saudara kita Ahmadiyah. Artinya apa? Lebah pun dapat wahyu. Untuk apa itu menjadi stressing point mereka? Untuk membuka peta jalan, ya, peta jalan bahwa Mirza Ghulam Ahmad juga dapat wahyu. Gue baru ngehnya di situ. Karena nanti ujung-ujungnya ketika kita diskusi, ya, mesti nggak bisa keluar dari bayang-bayang sosok tokoh dari saudara kita itu, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ini dapat wahyu. Nanti dialognya begini, lebah aja dapat wahyu kok. Wahyu. Masa saya manusia nggak dapat wahyu? Nah,
Di situ belum ada masalah. Oke lah ya, bahwa lebah itu dapat wahyu atau diwahyukan kepada lebah ya. Masa jadi masalah ketika diwahyukan kepada Mirza Ghulam Ahmad, orang ini manusia ya. Oke. Berarti Mirza itu nabi, dia dapat wahyu. Ya. Jawaban saudara kita begini, iya tapi bukan nabi seperti yang Anda pikirkan. Gitu loh. Jawabannya begitu. Nanti ujung-ujungnya nabi yang tidak membawa syariat. Syariatnya tetap mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, nanti bicara wahyu ini hati-hati. Posisi Bunda Maryam itu gimana? Karena juga dia dapat wahyu. Apakah dia terus nabi? Ya, kan malaikat langsung berbicara bahwa menyampaikan kabar akan mendapatkan putra. Terus Bunda Maryam menjawab, bagaimana aku akan mendapatkan putra? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, terus di mana posisi Bunda Maria di situ? Apakah dia terus menjadi nabi? Coba. Ya. Jadi Bunda Maria menjawab bahwa dirinya itu Zakia. Sudah aku jelaskan ya, Zakia ya. Nah, kembali lagi ke seniman. Itu hebatnya seniman. Zakia itu syairnya nggak tahu ya, apakah semuanya itu syair dan lagunya itu karangannya Mas Ian Antono, gue juga nggak tahu ya. Yang jelas kalau gue baca judulnya, tajuknya itu Zakia itu yang dikarang oleh Mas Ian Antono. Artinya apa? Dia punya kemampuan yang hebat karena jarang orang tahu apa itu Zakia. Jadi Bunda Maryam itu Zakia. Seperti yang digunakan oleh saudara-saudara Katolik kita selalu mengatakan perawan Maria, perawan Maria, perawan Maria. Karena mereka akan memberikan garansi bahwa Bunda Maryam itu suci, bersih, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Jadi kelahiran Yesus Kristus atau Kanjeng Nabi Isa. Nah, ini Kristen-Kristen yang bilang Yesus bukan Isa itu ya mungkin belajar dulu lah ya. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu digaransi bukan anak zina gitu loh maksudnya. Dan Bunda Maria itu juga harus digaransi bahwa Bunda Maria itu bukan perempuan sembarangan yang semua laki-laki bisa megang. Enggak, bukan seperti piala bergilir. Kalau piala bergilir kan begitu. Sekarang dipegang Indonesia, besok dipegang Jepang, besok dipegang Malaysia, besok dipegang. Jadi sudah diacak-acak. Saudara Katolik kita enggak mau, makanya lihat ya, liturginya saudara jangan Protestan. Yang Katolik mesti selalu menyebut perawan Maria, perawan Maria, perawan Maria. Itu memberikan garansi. Lah, perawan itu dalam lisanul Arabian, perspektif antropologis Arab, itu disebut Zakia. Coba buka penjelasannya itu, kalau nggak salah Remi dulu pernah menjelaskan, sastrawan kita, budayawan kita, dramawan kita, ya multi talent itu Remi. Remi Silado maksud gue. Itu menjelaskan tentang Zakia. Makanya hati-hati dengan seniman. Ustadz Kiai aja belum tentu ngerti kok. Pendeta aja belum tentu ngerti apa itu Zakia. Maka dibikinlah lagu ya, pada waktu itu rock mulai turun, dangdut naik, genrenya bikin lagu dangdut. Tajuknya Zakia dibawakan oleh yang Arab juga, si Ahmad Albar itu. Yang rambutnya nggak pernah lurus itu. Ya, tajuknya Zakia. Dan lagu itu populer, tetap nuansanya rock dengan perspektif padang pasir. Zakia, Zakia,
penyanyiku amat ternama. Oh Zakia, terpesona aku melihatnya. Apa kuwi Zakia? Zakia itu ya gadis, ya perawan, ya gadis. Bukan gadis, nggak perawan. Bukan nggak perawan tapi gadis, enggak. Ya perawan, ya gadis. Perawan itu parameternya medis. Gadis itu parameternya sosial. Bisa saja dia gadis tapi nggak perawan. Bisa saja dia perawan tapi nggak gadis. Contohnya, misalkan Surtini menikah dengan Sartono. Menikah. Sartono ini tentara. Tiba-tiba begitu ijab kabul qabil tu nikah, belum ngapa-ngapain ini, masih qabil tu nikah, Sartono dapat panggilan tugas harus berangkat ke medan perang dan di sana dia gugur. Lah Surtini ini statusnya janda. Janda dia. Karena hitungannya apa? Sosial. Tapi dia masih perawan karena belum diapa-apain. Lakinya sudah berangkat perang dan tewas. Dia janda ya. Tapi masih perawan. Perawan tapi janda. Ya, jadi janda, gadis itu pendekatannya sosial. Ya. Pernikahan itu. Nah, kalau perawan pendekatannya medis. Dia nggak pernah dapat qabil tu nikah, nggak pernah dapat surat nikah dari laki-laki, tapi sudah jebol. Meskipun dia tidak pernah nikah, dia gadis karena surat nikahnya nggak ada, tapi sudah nggak perawan, ngerti? Karena dia tidak bisa jaga dirinya, bahwa dirinya itu adalah hak suaminya. Bunda Maryam itu Zakia, ya gadis, ya perawan, gitu loh. Dia dapat wahyu, ya kan datang malaikat kasih kabar, kamu akan melahirkan seorang putra. Bunda Maryam jawab, bagaimana aku melahirkan seorang putra? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Konteks itu kan wahyu itu. Terus bagaimana? Apakah Bunda Maria akan masuk dalam golongan bahwa dia nabi? Begitu juga ketika Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu, apakah dia terus dikatakan nabi? Ini perdebatannya sengit. Maka dari itulah teman-teman Ahmadiyah selalu menggunakan Quran surat An-Nahl surat 1668 itu menjadi surat bagian dari yang diidolakan, karena di sini auha telah diwahyukan Rob. Ya, telah diwahyukan oleh Rob kepada lebah. Oh, lebah saja nerima wahyu. Itu starting pointnya yang mau diambil. Kita ini belum masuk ke ini lebah beneran atau lebah gimana itu ya. Aku jelaskan insya Allah besok. Tapi di sini kamu harus tahu dulu, ketika nanti kamu diskusi oleh saudara-saudara kita Ahmadiyah, mengapa mereka kok begitu favorit sekali terhadap Quran surat An-Nahl ayat 6, surat 16 ayat 68? Karena mereka mau mengambil diksi auha ini sebagai peta jalan untuk memberikan jalan pemikiran, roadmap ya, terhadap Mirza Ghulam Ahmad bahwa dia juga dapat wahyu. Nanti yang dikumpulkan itu dalam kitabnya Tazkirah itu. Tapi kalau kita ngomong, loh bagaimana Mirza Ghulam Ahmad kok disebut nabi gitu ya. Mereka menjawab begini, iya tapi bukan nabi yang seperti Anda pikirkan. Loh nabi yang model gimana? Sebetulnya kan dia pernah kasih, gue sih hanya berpendapat, sebetulnya ketika Mirza Ghulam Ahmad dianggap apa saja, itu nggak ada masalah, nggak ada resistensinya. Misalkan dianggap mursyid, dianggap kiai, dianggap guru besar, itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia dianggap nabi, ini yang menimbulkan resistensi di antara kita. Karena sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman nabi. Katam. Penutup. Seperti ada yang bilang cincin, ya lingkaran itu kan menutup. Ini lingkaran katanya sini.
Menutup. Bagaimana ada nabi lagi? Biasanya terus dijawab, iya tapi dia nabi yang tidak membawa syariat, dapat wahyu. Terus ini rame lagi, sebetulnya yang didapat Mirza Ghulam Ahmad itu wahyu, ilham, inspirasi. Yang mana? Nah, repot lagi menjelaskan apa itu wahyu, apa itu ilham, apa itu inspirasi. Mungkin teman-teman Kristen yang selalu familiar dengan dia dibimbing Roh Kudus mungkin bisa menjelaskan. Tapi Roh Kudus, gue jamin tidak pernah dia ngomong bahwa Allah itu Tritunggal, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sementara di kajian ini ya, lu sudah paham ya, karena ini kan sekalian lewat gue jelasin. Ini dia simulat, tidak strike ya. Kenapa kalau diskusi dengan saudara kita Ahmadiyah selalu menggunakan Quran surat An-Nahl 1668 ini menjadi ayat idola. Biasanya dia dikeluarkan di ujung dialog, atau paling enggak di tengah-tengah dialog. Di awalnya belum. Ini pengalaman gue selama ada 3 kali atau 4 kali gue lupa diskusi dengan saudara-saudara kita Ahmadiyah. Dan sebetulnya kami ini, aku, Cak Mat dan Gus Sur itu diundang mereka ke markas mereka. Bahkan aku ditawari ke daerah Jawa Barat sana, ke pusatnya ya. Dan mereka baru saja menerima rombongan mahasiswa berapa bis gitu. Aku ditawari ke sana ya. Aku sih belum jelaskan ya. Tapi dari kesan yang aku dapatkan itu mereka mengundang, mereka menanggung akomodasinya. Sepertinya seperti itu. Dan aku bilang aku terima kasih, cuman karena faktor waktu aja aku belum bisa memenuhi undangannya. Ya. Gue lupa daerah Jawa Barat sana ya. Tepatnya mana gue lupa ya. Ditawari gitu. Kan bagus juga bisa ke sana. Nah, kami diundang ke markasnya yang di Jawa Timur sini. Tapi sampai sekarang juga belum bisa terpenuhi, cuman sudah ada komitmen perjanjiannya. Setelah kami undang, yang diskusinya kita unggah itu kan, nah, kami diundang balik gitu. Ya maybe lah ya, sometime bisa dialokasikan waktu. Yang repot itu Cak Mat ya, beliau kan pengusaha ya, Ustadz Ahmad waktunya itu terbatas, kapan bisa, itu yang repot ya. Kalau Gus Sur juga ya repot juga, tapi kan tetap aja di Indonesia. Kalau Cak Mat sering keluar negeri karena kan repotnya tetap di Indonesia, dosen kan ngajar, yang sewaktu-waktu bisa diculik ya gue kapan aja bisa ya gitu. Oke, sementara itu dulu yang aku sampaikan ya tentang surat An-Nahl. Jadi kamu nanti jangan gamang, jangan kok begini kok begitu. Jadi tahu ketika diskusi dengan saudara-saudara kita dari Ahmadiyah, kenapa surat An-Nahl itu ayat yang ke-6-8 menjadi yang favorit bagi mereka. Karena di situ ada auha, telah diwahyukan dari Rob kepada lebah. Itu akan membuka peta jalan bagi Mirza Ghulam Ahmad mendapat wahyu yang nanti terkompilasikan dalam Tazkiro itu ya, Tazkiro itu. Ya, apakah itu wahyu ilham? Misalkan bisa saja kamu bantah, itu bukan wahyu, itu ilham, atau itu dia inspirasi. Ya terserah aja, karena memang di situ perdebatannya agak sengit gitu ya. Tapi setidaknya kerangka berpikirnya kamu sudah tahu gitu ya. Dan pesan aku, kalau diskusi dengan siapapun ya, baik dengan saudara kita, baik dengan siapapun ya, dengan yang saudara-saudara kita Islam, saudara-saudara kita Kristen, kita harus memberikan rasa aman kepada saudara-saudara kita itu. Jangan sampai ada dalam under attack atau merasa terintimidasi, jangan ya. Nggak boleh begitu. Etikanya kita berani mengundang kalau kita memberikan rasa aman sehingga tamu kita itu bebas menyampaikan segala pendapatnya tanpa ada rasa takut, ego pekewa atau begini ya.
Karena dalam dunia akademis tidak boleh ada rasa itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan ya kajian kita di seri yang ke-16B. Ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Namun tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga kita semua yang ngaji di sini ya mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini tetangga punya burung sedang berkicau indah. Ya, alhamdulillah. Begitu indah Gusti Allah menciptakan burungnya. Oke. Kepada semuanya matur nuwun sudah mengalokasikan waktunya ngaji bersama Gus seperti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.